sebelum kita bahas materi peluang, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu tentang kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu untuk mencari banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan dari sebuah kejadian gitu ya. Misalnya di sini ada rumah. Ini misalnya kita anggap rumah A, rumah B, kemudian rumah C. A ke rumah B ini ada dua cara atau ada dua jalan gitu ya. Kemudian dari rumah B ke rumah C itu ada 3 jalan. Nah, misalnya kita mau cari nih banyaknya jalan yang bisa diambil dari rumah A ke rumah C. Nah, berarti di sini ada jalan A1, B1, A1, B2, A1, B3 gitu kan ya, ada 3. Kemudian untuk yang A2 sama ya, A2 B1, kemudian A2 B2, A2 B3. Berarti banyaknya cara atau banyaknya jalan yang bisa ditempuh dari rumah A ke rumah C yaitu ada 6 cara gitu ya. Nah, atau kalau misalnya di sini kita lihat ada 2 ya kan. Kemudian di sini ada 3. Ya udah tinggal kita kali aja. 2 kali 3, 6 cara. Nah, yang kemudian misalnya contoh lainnya dadu dan koin gitu ya. Dadu itu kan ada 1 sampai 6. Kemudian kalau koin ada sisi angka dan sisi gambar. Nah, kalau misalnya ditanya pada pelemparan dadu dan koin secara bersamaan ini kemungkinan yang muncul ada berapa banyak atau ada berapa kemungkinan yang mungkin muncul dari pelemparan dadu dan koin ini gitu kan. Nah, berarti kan yang pertama nih bisa aja dadunya muncul angka 1, kemudian koinnya angka, kemudian dadunya 1, koinnya gambar gitu kan. 2 angka, 2 gambar, 3 angka, 3 gambar. Nah, berarti di sini ada berapa? Ada 12 kemungkinan atau 12 cara yang muncul gitu kan. Ya, atau kita bisa pakai cara yang tadi, di sini ada 6, kemudian ini ada 2. Ya udah tinggal dikali aja 6 kali 2 sehingga banyaknya cara yang muncul yaitu 12 cara gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ini bisa langsung kita kali aja gitu ya. Jadi untuk mencari banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan yang muncul itu tinggal dikali, atau kalau mau kita data satu-satu kayak gini gitu ya. Nah, kemudian yang mau kita bahas yaitu adalah filling the slot. Nah, apa sih filling the slot itu? Ya, intinya mengisi slot yang kosong gitu ya. Misalnya ada angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya di sini ada angka 1 sampai 7. Mau kita buat atau kita kombinasikan untuk membuat pin yang terdiri dari 4 angka gitu ya. Nah, berarti yang misalnya di sini terdiri dari angka 1 sampai 7. Misalnya pinnya ini nggak boleh ada angka yang sama. Berarti di sini bisa diisi angka berapa aja? Bisa di angka 1, bisa diisi angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan, berarti ada 7 angka yang bisa nempatin tempat pertama ini gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya salah satu angkanya udah ngisi di sini,
karena tadi bilangnya nggak boleh ada angka yang sama, ya udah, misalnya ada di sini udah ada angka 1, berarti yang di sini selain 1 gitu kan, berarti 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa nih? Ya, ada 6 gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya di sini udah diisi angka 1, di sini udah diisi lagi sama angka gitu kan. Berarti udah 2 angka kepake ya kan? Berarti karena di sini udah 2 angka kepake, sisa berapa? Sisa 5 angka. Nah, karena di sini udah kepake 1, ini 1, ini 1, ya sisanya berarti di sini 4 angka. Jadi banyaknya susunan angka atau banyaknya angka yang bisa mengisi untuk membentuk pin di sini. Nah, angkanya yang beda-beda itu ada 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, ini berapa nih? 7 kali 6, 42, dikali 2, 10. 42 dikali 20 yaitu 840. Jadi ada 840 susunan angka yang bisa membentuk pin 4 digit dari angka 1 sampai 7 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya pinnya ini angkanya beda. Maksud nggak boleh ada yang sama gitu ya. Jadi misalnya di sini udah ada angka 1, di sini nggak boleh lagi ada angka 1 gitu. Nah, kemudian gimana kalau misalnya boleh ada angka yang sama? Ya, kalau ada boleh angka yang sama, ya tinggal diisi aja sama semua gitu kan. Nah, ya udah, di sini boleh diisi angka 1 sampai 7. Nah, karena boleh sama, ya di sini juga boleh 1 sampai 7. Kalau di sini udah ada 1, di sini boleh lagi ada 1. Ya udah, seterusnya juga sama karena angkanya boleh sama. Jadi banyaknya susunan angka yang mungkin, ya udah 7 kali 7 kali 7 kali 7 atau 7 pangkat 4 gitu ya. Nah, berikutnya misalnya contoh lainnya. Mau membuat kata dari A, B, C, D gitu ya. Membuat 3 kata dari 4 huruf ini misalnya. Nah, yaudah, tapi tergantung dari soalnya gitu ya. Kalau misalnya hurufnya boleh ada yang sama, ya berarti ya udah isi aja semua 4 4 4 gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini nggak boleh ada angka yang sama, nggak boleh ada huruf yang sama, ya udah berarti di sini kan boleh A, boleh B, boleh C, boleh D gitu kan. Berarti di sini ada 4 nih, bisa 4-4-nya ya kan. Bisa salah satu dari keempat hurufnya gitu. Nah, kalau misalnya udah ada di sini 1, di sini sisa berapa? Ya udah, kalau di sini udah A, berarti di sini tinggal B atau C atau D gitu ya kan. Kemudian kalau misalnya yang di sini udah ada D, berarti di sini A atau di sini B atau di sini C gitu. Nah, berarti di sini tinggal 3 ya kan, karena salah satu hurufnya udah ada di depan sini. Nah, kemudian kalau misalnya di sini udah kepake 1, di sini kepake 1, ya udah sisanya berarti kan tinggal 2. Ya udah, berarti banyaknya cara yang mungkin 4 kali 3 kali 2. Ada 24 cara. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengalihkan yang angkanya berurutan, misalnya kayak 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6
dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah ini kan panjang ya untuk menulisnya. Nah untuk mempersingkat penulisan perkalian yang berurutan seperti ini menurun ya, itu kita gunakan ada yang namanya faktorial. Jadi faktorial ini sebenarnya simbol aja gitu ya, simbol menggunakan tanda seru. Nah jadi kalau misalnya di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 seterusnya sampai kali 1, nah ini sama aja kayak 10 faktorial gitu ya, jadi kita nggak perlu nulis sepanjang ini gitu. Nah kemudian misalnya kalau 3 faktorial, ya udah kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Kemudian kalau 1 faktorial ya udah 1. Kemudian kalau 0 faktorial berapa? Ya udah 0 faktorial juga 1 gitu ya. Nah ini jangan sampai salah, 1 faktorial 1, 0 faktorial juga 1 ya, bukan 0 gitu. Nah kemudian kalau misalnya ada soal atau perhitungan misalnya 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Nah ini kita nggak perlu tulis sampai habis gitu ya, berarti cukup sampai 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Nah di sini lihat pembaginya kan juga 7 faktorial gitu ya kan. Nah ini 7 masih dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah itu sama aja kayak 7 faktorial gitu kan. Ini 7 ke bawah dia berarti 7 faktorial gitu kan. Nah yaudah, ini karena sama-sama 7 faktorial ini bisa kita coret aja. Jadi hasilnya cuma 10 kali 9 kali 8 atau 720 gitu ya. Jadi ini untuk mengerjakan pembagian kalau misalnya dia ada bentuk faktorial. Nah kemudian kalau misalnya nah ini kayak gini, ini ada 4 kali 3 kali 2. Kalau kita mau ubah ke bentuk faktorial berarti gimana nih? Nah ya udah, lihat aja angka terbesarnya. Angka terbesarnya 4. Berarti di sini 4 kali 3 kali 2. Nah ini kan kali 1 sama aja gitu ya. Berarti ini sama aja kayak 4 faktorial gitu ya. Terus kalau misalnya, kayak gini, 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ya udah, lihat aja angka terbesarnya yaitu 7 gitu kan. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Nah tapi kan harusnya dia sampai 1 kan, nggak ada nih, yang nggak ada mulai dari 3. Ya udah kita bikin aja 3 faktorial. Tapi karena 3 faktorial ini sebenarnya nggak ada, ya udah kita buat dia dibagi dengan 3 faktorial, atau di sini bisa kita ubah jadi 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang namanya permutasi dan kombinasi. Nah, kita bahas permutasi dulu deh. Permutasi itu dia simbolnya P ya. Biasanya ada yang mesinnya kayak gini. Ada juga yang nulisnya kayak gini. Ada juga yang nulisnya kayak gini. Ini sama aja ya. Nah, ini adalah
permutasi R dari N. Nah, ini berarti N faktorial per N min R faktorial. Gitu. Jadi misalnya di sini ada permutasi 2 dari 5 gitu ya. Nah, ya udah berarti di sini 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial atau 5 faktorial per 3 faktorial gitu ya. Nah, ya udah kalau misalnya faktorial permutasi dia rumusnya kayak gini ya. Kemudian kalau kombinasi gimana? Kalau kombinasi biasanya simbolnya C. Nah, ini biasanya minusnya bisa sama aja kayak gini. Bisa gini, bisa juga dia kayak gini, bisa juga dia kayak gini. Ya, biasanya tergantung dari buku gitu ya. Nah, ini nggak harus selalu R, biasanya bisa juga K atau intinya variabel lain gitu ya. Intinya variabel. Nah, untuk kombinasi itu rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikali dengan R faktorial. Jadi misalnya di sini ada kombinasi 3 dari 5 gitu ya. Nah, ya udah berarti sini 5 faktorial per N dikurang R yaitu 5 dikurang 3, 2 faktorial dikali R-nya 3 faktorial kayak gitu ya. Nah, yaudah ini cara ngerjainnya sama aja, 5 kali 4 kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini 3 faktorial bisa coret gitu ya. Kemudian kalau 2 faktorial itu 2 kali 1 kan, 2. Nah, ini coret aja 2, ya udah jadinya 10 gitu ya. Kalau yang ini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, ya udah coret sama dengan 10. Nah, kegunaannya apa nih permutasi dan kombinasi? Gimana cara gunanya? Kalau misalnya di soal nanti ada bentuk cerita. Nah, ini perbedaan untuk permutasi dan kombinasi. Nah, kalau permutasi itu urutan diperhatikan gitu ya. Nah, kalau kombinasi ini urutan tidak diperhatikan. Nah, misalnya gimana? Misalnya kalau ada 3 huruf. Nah, ini bisa disusun jadi berapa cara nih si ABC ini. Ya kan dia bisa aja jadi ABC, bisa ACB, kemudian bisa BAC, kemudian BCA, kemudian CAB, CBA. Ada berapa nih? Ada 6 gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya di kombinasi, di sini dia nggak diperhatikan. Artinya gimana?
Ya, artinya kalau misalnya di sini kan udah ada ABC, kemudian ACB, BAC. Nah, ini kan intinya komponennya sama kan? Sama-sama terdiri dari A, dari B, dari C gitu ya kan? Ini cuma urutannya aja dibolak-balik. Jadi intinya kalau di permutasi ini dianggap satu, dianggap satu, dianggap satu, dianggap satu, dianggap satu, dianggap satu. Artinya 6-6-nya ini beda-beda kalau di permutasi. Tapi kalau dikombinasi karena dia tidak memperhatikan urutan, mau dia dibolak-balik, tapi kalau dia komponennya sama A, B, C, tiga-tiganya, yaudah ini dihitung satu gitu. Ya, jadi di sini kalau misalnya ada A, B, C, kemudian A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A, ini sama-sama terdiri dari A, B, C gitu kan. Jadinya dianggap sama. Nah, kemudian kalau misalnya ada 10 orang. 10 orang ini mau dipilih untuk jadi ketua kelas, ya, kemudian bendahara, dan sekretaris. Nah, kalau ini kan dia diperhatikan ya kan, yang mengisi ketua kelas siapa, yang mengisi bendahara siapa, yang sekretaris siapa. Berarti ini menggunakan permutasi karena ini urutannya diperhatikan gitu ya. Yang kalau memilih ketua kelas ya udah nggak bisa jadi bendahara dan sekretaris, atau di sini ada ketentuannya gitu ya, ditentukan urutannya, ada ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris. Berarti di sini permutasi 3 dari 10 gitu ya. Berarti 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Nah, tapi kalau misalnya ada 10 orang akan dipilih tiga orang untuk pengurus kelas. Nah, di sini nggak ditentuin ya kan, apa aja jabatannya gitu kan, nggak diperhatikan urutannya, cuma dipilih 3 orang random untuk menjadi pengurus kelas. Nah, kalau kayak gini, ini berarti kombinasi karena urutannya nggak diperhatikan, nggak ada ketentuannya dia harus mengisi apa, mengisi apa gitu ya. Ya udah, berarti ini kombinasi 3 dari 10. Kenapa? Karena yang dipilih 3 orang, kemudian dari banyaknya ada 10 orang. Ya udah, berarti di sini 10 faktorial per 7 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Jadi ini tinggal dikerjain, ini tinggal dikerjain gitu ya. Nah, kemudian permutasi juga ada yang lain nih. Kalau tadi kan permutasi itu yang standar aja gitu ya, permutasi yang biasa. Kemudian ini untuk yang kalau misalnya ada berulang gitu. Berulang tuh misalnya ada kata kayak gini. Nah, kata Kalimantan ini kalau misalnya dia diacak gitu ya, atau dibikin kalimat baru, kira-kira bisa ada berapa kata gitu ya yang mungkin terbentuk dari huruf-huruf ini gitu. Nah, ya udah, pertama di sini ada berapa huruf dulu nih? Di sini kan ada 10 huruf gitu ya.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ada 10 huruf. Nah, kemudian yang sama ada berapa nih? Ini ada A, ada A, ada A lagi. Ada 3 huruf A gitu ya. Kemudian huruf N ada 2. Ada lagi yang sama? Enggak ada gitu ya. Nah, berarti banyaknya permutasi dari ini yaitu 10 faktorial per huruf-huruf yang sama. Di sini ada 3 huruf A yang sama, berarti 3 faktorial. Kemudian apalagi? Huruf N ada 2, ya udah dikali 2 faktorial. Jadi ini tinggal dikerjain aja kayak biasa gitu ya. Nah, kemudian misalnya kalimat yang lain atau kata yang lain, misalnya Indonesia gitu ya. Nah, kata Indonesia ini ada berapa huruf? Ada 9 huruf kan? 9 huruf, kemudian yang sama apa aja? Nah, di sini yang sama ada huruf I ada 2 gitu ya. Huruf I ada 2, kemudian huruf apa lagi? N-nya ada 2. Nah, berarti permutasinya atau banyaknya susunan huruf yang bisa dibentuk dari kata Indonesia ini ada 9 faktorial per yang sama apa? I. Ini ada berapa? Ada 2. Berarti 2 faktorial dikali dengan apa lagi? N. N ini juga ada 2. Berarti 2 faktorial. Kayak gitu. Nah, yaudah, ini juga tinggal dihitung aja kayak biasa. Nah, yang berikutnya ada juga namanya permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini dia bentuknya melingkar ya, karena siklis, membentuk siklus gitu. Jadi dia melingkar susunannya. Kalau misalnya tadi permutasi yang di awal itu dia bentuknya baris, ya, ini, ya bisa kayak gini. Nah, ini permutasi, termasuk permutasi, ini juga termasuk permutasi. Nah, ini bentuknya baris gitu ya kan. Nah, kemudian yang di awal tadi ini permutasi. Ini permutasi seperti ini dia baris gitu. Nah, sekarang kalau misalnya permutasi siklis. Nah, jadi misalnya sebelum sini kita bahas dulu, dan misalnya tadi ada 3 huruf A, B, C. Nah, banyaknya susunan yang mungkin dari 3 huruf ini ada berapa? Ada bisa A, B, C gitu kan, bisa A, C, B, kemudian bisa B, A, C, kemudian ada B, C, A, kemudian ada juga C, A, B, dan ada C, B, A gitu ya kan. Nah, di sini ada 6 cara nih. 6 cara. Kalau misalnya kita membuat susunan 3 huruf dari 3 huruf. Nah, ini kan susunan 3 huruf dari hurufnya cuma ada 3 gitu ya kan. Cuma A, B, C doang. Nah, ada 6 cara banyaknya. Nah, sekarang kalau misalnya di permutasi siklis, dia bentuknya melingkar. Jadi misalnya kita anggap di sini si A duduk di sini, si B duduk di sini, si C duduk di sini gitu ya. Nah, ini ada 6, coba kita bikin. Nah, ini kita anggap dia ABC gitu ya.
Kemudian ACB berarti di sini A, C, di sini B. Nah, kemudian untuk BAC berarti di sini B, A, C. Kemudian BCA, B, C, A, CAB. CBA. Nah, sekarang kita lihat ada nggak nih yang dia posisinya sama aja gitu. Nah, kalau ini kan kita lihat A, B, C gitu ya kan. Nah, ini kalau kita lihat yang ini, meskipun A-nya di sini, kalau dia kita ikutin sarah jarum jam, A, B, C. Nah, ini berarti sama nih. Ya kan, ini kita anggap sama. Kemudian ada lagi nggak? Nah, ini A, B, C. Nah, ini juga sama. Gitu ya. Berarti ini sama hitungannya. Kemudian kalau yang ini A, C, B. Yang ini juga A, C, B. Yang ini A, C, B. Nah, berarti ini dengan yang ini dengan yang ini juga sama. Berarti sebenarnya ini cuma ada dua doang banyaknya gitu ya. Dari 3 huruf A, B, C, banyaknya susunan yang mungkin di situ ada berapa nih? Ya udah cuma 2 doang, cuma si A, B, C dan A, C, B, karena sisanya sama gitu ya. Jadi di sini bisa kita anggap untuk permutasi siklus ini rumusnya adalah N dikurang 1 faktorial gitu. Jadi misalnya di sini ada 3 huruf gitu ya. Ya udah berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2 faktorial, makanya di sini 2 gitu. Kemudian kalau misalnya ada terdiri dari 4 huruf, ya berarti 4 dikurang 1, 3 faktorial berarti ada 6. Kayak gitu dan seterusnya. Ini untuk rumus permutasi siklis gitu ya.